Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Anak. Maaf mengganggu waktunya Bu. Jadi saya ini masih ada wawancara, mungkin lebih ke sharingnya Bu. Ya, silakan. Di sini saya ada permasalahan kemarin itu kan mungkin sudah dibahas ya sama Ibu. Itu dari akar penyebab masalah untuk permasalahan saya sekarang itu larinya ke solusi Bu. Kebetulan saya ini kan mengambil model pembelajaran PBL dengan model PBL pada materi trigonometri. Mungkin saya minta masukan dari Ibu tentang model pembelajaran tersebut, yaitu PBL itu dari segi cocoknya dengan materi trigonometri itu ada di mana, terus seperti LKPD-nya cocoknya bagaimana, terus medianya bagaimana. Mungkin itu bahan masukan saya Ibu. Jadi minta sharingnya dari Ibu. Baik, berarti model pembelajaran PBL di trigonometri ya Pak? Ya, di trigonometri, betul. Oke. Memang menurut saya kalau trigonometri itu jika diterapkan dengan model PBL ini sepertinya sangat cocok karena di trigonometri itu banyak materi yang bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, bisa dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa, yang masalahnya itu bisa berkaitan dengan kehidupan siswa seperti itu. Nah, salah satu contohnya adalah di bagian materi perbandingan trigonometrinya, kan bisa masalahnya bisa disajikan dengan kita misalnya mengukur ketinggian suatu gedung, itu kan berbasis masalah juga. Nah, itu bisa menggunakan perbandingan trigonometri seperti itu. Terus mengenai LKPD, jika LKPD yang berbasis PBL ini di materi trigonometri ini mungkin bisa Pak Nana bikin di beberapa fase Pak Nana. Ya. Jadi kan komponen-komponen LKPD itu yang pertama kalau tidak salah ada identitas sekolah ya seperti pada umumnya. Terus ada KD, indikator, dan ditambah dengan petunjuk dari LKPD itu sendiri gitu Pak Nana. Nah, biasanya fase-fasenya itu karena kalau dalam PBL yang pertama biasanya Pak Nana mengorganisasikan dulu siswa dengan cara menyampaikan materi sedikit ya, materi aja sedikit kepada siswa agar siswa punya bekal materi gitu. Nah, selanjutnya biasanya dibagi kelompok atau perorganisasian kelas dengan dibagi kelompok, beberapa kelompok di kelasnya. Lalu Pak Nana menyajikan masalah kepada anak-anak untuk anak-anak analisis sendiri dengan kelompoknya masing-masing gitu. Kalau trigonometri ya tadi mungkin masalahnya seperti yang mengukur ketinggian gedung itu atau ketinggian pohon misalnya, biasanya seperti itu dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Lalu mengenai media ajar biasanya media pembelajarannya biasanya menggunakan klinometer. Klinometer itu seperti kita untuk mengukur sudut elevasi dari gedung tadi misalnya atau dari perbandingan tadi. Seperti itu Pak Nana. Oh ya, terus untuk tadi kan menggunakan klinometer ya Ibu. Ya. Klinometer tersebut itu apakah dibuat dari awal oleh anak atau sudah kita sediakan kalau pada PBL itu yang lebih bagusnya kan? Ya. Kalau PBL mungkin beda dengan PJBL ya Pak. Kalau PBL kita sendiri yang menyediakan, kita yang mencontohkan gitu ya. Jadi alatnya sudah tersedia terlebih dahulu gitu. Itu bedanya dengan kalau PJBL kan siswa yang membuat sendiri, kita bimbing untuk membuat sendiri. Kalau ini kita contohkan saja, kita lihatkan gitu bagaimana caranya. Makanya berarti kita langsung ke pengukuran gitu ya, siswa betul. Berarti itu berarti lebih baik enaknya dengan jarak yang berbeda-beda atau dengan jarak yang sama gitu. Karena kan kalau mengukur tinggi seperti tadi gedung walaupun jarak berbeda hasilnya pasti samakan kalau gitu menggunakan klinometer. Bagusnya sih biar siswa lebih banyak pemahamannya ya berbeda-beda begitu. Terus mungkin dari kelemahannya ada tidak itu dari PBL pada trigonometri? Kelemahannya mungkin karena ini pembelajaran berbasis masalah, jadi yang mungkin akan memahami itu hanya pada siswa-siswa yang kemungkinan ya yang
taraf kognitifnya agak tinggi gitu, apa yang kognitifnya rendah mungkin akan sedikit kesusahan gitu memahami pembelajaran ini karena tadi berbasis masalah. Misalnya mungkin ada solusinya itu bagi yang lainnya, misalkan dengan apa, kan itu kan diskusi kelompok. Bagi yang kurangnya bisa dibimbing oleh yang lain yang sudah mengerti di kelompoknya masing-masing gitu. Berarti dengan tutor ya, tutor sebaya, betul. Tentunya dengan bimbingan dari guru. Dari kita. Oke. Ini sudah jelas banyak ya sekali ya yang Ibu berikan ilmunya. Mungkin ini sebagai bahan pertimbangan untuk saya laksanakan di lapangan gitu. Jadi saya mengambil dari kajian literatur dari Ibu. Jadi sebanyak-banyaknya ilmu tentang PBL itu untuk diterapkan Ibu. Mungkin itu saja Ibu. Saya haturkan terima kasih Ibu, maaf telah mengganggu waktunya untuk kesekian kalinya mungkin ini. Itu saja dari saya. Mungkin terima kasih ya Ibu.